Aika_22 channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara Indonesia dan Turki. Kalau kita ngomongin Turki ya mungkin ya pastinya sih sebenarnya bukan mungkin lagi. Sebagian besar masyarakat Indonesia udah mengenal Turki. Mulai dari sinetronnya, terus presidennya, cerita tentang sejarah kerajaan Ottoman maupun keruntuhannya, terus Kapadokia dan Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Mungkin teman-teman sebagian besar ya mayoritas masyarakat Indonesia udah tahu mengenai itu. Nah, sekarang yang kita bahas apa? Yang kita bahas adalah mengenai perbedaan antara Indonesia dan Turki. Apa aja sih perbedaan antara Indonesia dan Turki? Nah, yang pertama bendera negara kita. Bendera negara Turki dan negara Indonesia memang sama antara merah dan putih, terdiri dari dua warna. Cuman perbedaannya di sini adalah pada gambar. Kalau Indonesia itu terkesan lebih simpel ya, nggak ada tambahan gambar apa-apa, hanya warna merah dan warna putih saja. Nah, sementara pada bendera negara Turki terdapat bulan sabit dan bintang. Memang sih terdiri dari dua warna, sama seperti negara Indonesia. Cuman bedanya di negara kita, di negara Indonesia itu tidak ada penambahan gambar atau apapun itu. Sementara pada negara Turki ada gambar bulan sabit dan bintang. Oke, berikutnya nih tentang orang-orang Turkinya sendiri ya. Saya secara pribadi nih ya, sampai sejauh ini sih ngelihat ya, kesan pertama saya menginjakan kaki ke negara ini begitu ngelihat orang Turki, kesan dari wajah yang mereka tampilkan itu kayaknya kesannya tidak ramah, cuek, atau boleh dikatakan sombong ya. Mereka itu kayaknya untuk tersenyum gitu tuh kayaknya susah banget, jarang gitu. Kalau ngelihat orang gitu tuh kayaknya buat tersenyum itu kayaknya enggak banget gitu. Berbeda dengan orang Indonesia, orang kita ya. Kalau orang kita tuh kayaknya walaupun kita tidak saling kenal, tapi kita kalau ketemu orang tuh pasti uh, senyum bakalan terpancar dari wajah kita, bakalan wah gitu. Untuk bertegur sapa pun kayaknya walaupun kita tidak kenal kayaknya kita mau gitu. Kalau kita ngelihat orang asing apalagi kita kayaknya pasti bakalan excited gitu, kayak semangat gitu, kayak ya kita seneng gitu kalau ngelihat orang asing gitu. Tapi kalau orang di sini kayaknya dia terkesannya tuh yang nggak ramah, wajahnya tuh wajah yang kayaknya keras gitu. Terus kayak terlihat kesannya tuh cuek. Ya boleh dikatakan sih sombong gitu ya kalau orang di sini. Ini menurut pendapat saya pribadi mengenal orang di sini dan melihat orang di sini ya. Mungkin sampai detik ini saya di sini saya ngelihatnya jarang banget ketemu orang Turki itu yang ramah gitu, yang mukanya senyum gitu, yang kayak eh, mau menegur sapa walaupun kita tidak kenal gitu. Tapi kalau orang kita kalau ketemu orang asing apalagi kayaknya kita tuh ya fun-fun aja gitu, seneng-seneng aja gitu, senyum gitu, penuh senyum. Ya itu kan ibaratnya setiap orang yang datang ke Indonesia pasti bakalan merasakan hal serupa ya. Kalau ngelihat orang Indonesia tuh kesannya ramah, eh, fun, happy terus gitu, seneng gitu. Ibaratnya kebahagiaan tuh terpancar dari wajah mereka gitu tuh kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang di sini tuh kayaknya mukanya tuh sad alias keras gitu. Kalau ketemu orang tuh kayaknya cuek aja gitu, kayak nggak peduli gitu ya. Kesan tidak ramah itu terpancar dari wajah mereka. Nah, itu menurut saya ya, menurut saya. Tapi buat kalian yang pernah datang ke Turki mungkin ngerasain hal yang sama juga kalau ngelihat orang Turki itu kesannya pasti nggak ramah gitu mukanya gitu loh. Nah, nyambung dari tadi ya yang orang Turki yang terkesan tidak ramah tadi itu bersambung ke lingkungan. Di tempat tinggal kita, lingkungan di tempat tinggal kita ini ya khususnya ya saya udah berapa kali ya, udah sekitar 2 kali, 3 kali pindah rumah lingkungannya. Itu kita kayaknya orang Turki itu kurang bersosialisasi dengan tetangganya, kayak nggak kayak orang Indonesia. Jangankan tetangga depan rumah, tetangga beda gang, bahkan beda kelurahan aja bisa udah saling kenal gitu. Tapi kita di sini, tetangga kita di depan rumah, bahkan di depan rumah sekalipun, kita tidak pernah saling bertegur sapa.
Ya bertegur sapa sih maksudnya, cuman tidak ngobrol yang panjang lebar, yang tahu sampai isi ke dalam-dalamnya, punya anak berapa, siapa aja yang tinggal di sana, enggak, kita enggak tahu, enggak pernah tahu. Cuman sekedar kalau ketemu selisih di jalan gitu, begitu saya ketemu gitu, paling sekedar negur sapa, halo gitu, selamat malam, selamat pagi gitu, cuma sekedar begitu aja. Tapi kalau orang Indonesia, jangankan tetangga depan rumah, bahkan tetangga beda kelurahan, beda kecamatan juga kita saling kenal kayaknya, yang tinggal di mana gitu, oh tinggal di situ ya, oh si Anu, oh anaknya ini, oh anaknya itu, oh begini, oh begitu. Tapi kalau di sini enggak, di sini tuh kayaknya kita hidup masing-masing. Kalau misalnya ibaratnya kita kerja, pergi pagi gitu, ya udah pergi kerja, pulang pulang kerja malam, udah kita kayaknya nggak ada bersosialisasi yang kayak kita ngumpul nongkrong duduk main di rumah tetangga kayak gitu, nggak ada. Nah itu kalau kehidupan bertetangga di sini, ini sejauh yang saya alami ya. Jadi ibaratnya gimana ya, nggak kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia tuh ibaratnya bisa bertamu ke rumah tetangganya, main gitu ya kan, bercerita-cerita, duduk-duduk, dia main ke rumah kita main ke rumah dia gitu. Terus kalau ketemu di jalan kita ngobrol gimana gimana gitu. Tapi kalau di sini enggak, kita paling kalau sekedar kalau ketemu berselisih jalan gitu, misalnya sama-sama keluar dari pintu rumah gitu kan, paling sekedar teguran, apa kabar, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, cuman hanya sekedar begitu aja, nggak lebih. Oke, berikutnya setelah kita udah kenal dengan orang Turki, karakteristiknya segala macamnya ya, kita bahas masalah perbedaan makan antara orang Indonesia dan orang Turki. Kalau masalah makanan sih ya, kalau orang Turki ini sejauh ini, pokoknya ya saya bakalan cerita tentang pengalaman saya selama di sini ya. Sejauh ini yang saya tahu, mungkin kalau di kota besar sekali seperti Istanbul mungkin, Istanbul ataupun Ankara ibu kota negaranya ya, itu mungkin ada bakalan nyediain kayak makanan kayak Japanese food seperti sushi atau pokoknya yang Asia-Asia gitu ya kan, makanan Asia. Tapi kalau di sini di sekitaran lingkungan kita, padahal ini adalah lingkungan wisata, di sini hotel-hotel banyak bertebaran karena sebagian besar mata pencarian masyarakat di sini tuh kayaknya bekerja di hotel gitu loh, yang berhubungan dengan wisata ya. Nah, yang dari saya lihat nih, sepantauan mata saya gitu, makanan di sini tuh kayaknya nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita lidah kita bisa membaur, bisa ibaratnya dengan mudah menerima makanan yang datang dari luar. Ya lihat aja kayaknya jajanan-jajanan kaki limanya sekalipun bukan hanya di restoran, kayaknya itu udah percampuran antara makanan asli Indonesia dengan makanan luar. Ya seperti yang kita lihat kayaknya kayak Korean food, Japanese food, bahkan makanan western juga banyak kan dijual di Indonesia di kaki lima, jajanan kaki limanya kan. Tapi kalau di sini, kalau kita mau pergi kemana-mana, kayaknya kita bakalan ketemunya makanan mereka lagi gitu. Kayaknya mereka susah untuk menerima makanan yang berasal dari luar gitu. Kalau kita misalnya jalan keluar ketemu makanan mereka, kalau ketemu kayak makanan orang, ibaratnya orang luar, orang asing yang dari negaranya, di luar negaranya sih kayaknya susah. Paling ketemunya cuman burger, pizza, ya sekedar-kedar itu aja gitu loh. Kalau misalnya kita jajan ya udah kita nikmatin itu aja. Cuman kan kalau di Indonesia kita bisa dapat dengan mudah walaupun di kaki lima, kayak makan sushi, kayak Korean food kayak gitu, terus kayak burger, ayam goreng, apapun itu kayaknya jenis makanan yang berasal dari luar kayaknya dengan mudah bisa masuk ke Indonesia. Tapi kalau di sini kayaknya susah ya. Misalkan gitu kan, banyak juga dari orang sini yang sudah menikah dengan orang Indonesia. Bahkan istrinya orang Indonesia pun kayaknya mereka susah untuk menerima makanan dari negara kita gitu. Kayaknya mereka bakal milih-milih gitu. Jarang sekali orang Turki itu yang bisa menerima makanan asing. Nah, mereka ibaratnya kalau orang sini itu menikah dengan orang Indonesia, mereka akan memasak dua menu makanan yang berbeda. Kalau misalnya istrinya orang Indonesia, suaminya orang Turki, dia bakalan memasak makanan Turki untuk suaminya dan makanan Indonesia untuk diri dia sendiri gitu. Jadi ibaratnya mereka tuh susah untuk menerima gitu makanan yang berasal dari luar negaranya.
Nah, kita akan membahas pembahasan selanjutnya ya berhubungan tadi dengan makanan. Eh, ada hal yang menarik buat saya dari orang Turki ya. Kalau misalnya kita pergi ke restoran atau kita bertamu kemana aja gitu ke rumah orang Turki, ketika mereka menyuguhkan makanan gitu, mereka akan mengucapkan kata afiyet olsun alias selamat makan gitu. Nah, itu mungkin tidak akan dilakukan oleh orang Indonesia mungkin ya. Kebanyakan sih ya yang setahu saya kalau saya makan di rumah makan gitu maupun kadang di apa namanya bertamu ke rumah saudara, teman atau kerabat atau apapun itu kita nggak bakalan dibilang selamat makan gitu ya. Kita kalau disuguhkan ya silahkan makan gitu. Paling kayak gitu doang ya kan. Tapi kalau ke restoran juga nggak bakalan orang menyuruh kita untuk silahkan makan atau selamat makan enggak. Mereka ya udah sekedar naruh makanan udah gitu apa yang kita pesen. Tapi kalau kita di sini, kalau misalnya kita bertamu gitu, kita disuguhin makanan ataupun kita makan di tempat makan, mereka bakal ngucapin afiyet olsun atau selamat makan gitu. Nah, itu kayaknya menjadi apa ya? Sesuatu yang menarik, itu hal yang bagus kalau menurut saya. Dan misalkan kita gitu, misalnya dia bertamu ke rumah kita gitu, terus kita suguhkan makanan buatan tangan kita sendiri, kita hidangkan gitu. Dan mereka merasakan kenikmatan atau mereka suka senang dengan apa yang kita buat, apa yang kita masak. Nah, dia bakal mengucapkan kata-kata ya mungkin semacam doa atau kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya, bakal mengucapkan Elerina Salek atau semoga Tuhan memberkahi tanganmu gitu, memberkahi jari-jarimu. Nah, kayaknya itu mungkin nggak terjadi kayaknya di negara kita di Indonesia. Kalau misalnya kalau kita bertamu ke rumah orang gitu, ke rumah saudara, anggaplah seperti itu ya kan. Pasti kalau misalnya saudara kita membuat masakan untuk kita pasti kita nggak akan mengucapkan doa itu mungkin nggak akan terlontar dari mulut kita untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi kalau orang di sini kayaknya kalau kata-kata yang baik kayak gitu tuh keluar gitu, mengalir gitu yang keluar dari mulutnya dan itu merupakan sesuatu yang bagus kalau menurut saya ya. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan makan lagi nih ya. Di sini orang Turki kalau misalnya kita berkunjung ke tempat makan, ke restoran ataupun bahkan ke rumah-rumah warga Turki, masyarakat Turki biasanya ya. Kalau kita selesai makan, bahkan kita belum selesai makan gitu. Kalau setiap mereka melihat piring kotor yang terletak di atas meja, mereka pasti dengan cepat bakalan memberesin itu. Piring bakalan diangkat semua, terus kalau melihat gelas yang kosong atau kotor, langsung mereka beresin, langsung mereka bersihin gitu. Pokoknya mereka tuh cepat sekali untuk hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalau di Indonesia, walaupun kita udah makan 2 jam setelah kita selesai makan di meja itu, misalnya di warung, di tempat makan gitu, ataupun di rumah, bahkan di rumah ya, bakalan dibiarin aja gitu sampai kita pergi dari tempat itu, sampai kita beranjak dari sana, mereka nggak akan beresin itu piring-piring, apa namanya, bekas kita makan. Tapi kalau di sini walaupun kita belum pergi dari sana, padahal kita nih baru selesai gitu, baru selesai sekali buat makan gitu. Pokoknya dia setiap melihat piring kotor gitu atau sesuatu yang sudah kosong, wadah yang sudah kosong di tempat makan kita, di atas meja makan kita, mereka pasti bakalan langsung angkat, langsung bersihin gitu. Nah, itulah bedanya antara Indonesia dan Turki. Jadi ibaratnya masalah makan aja kayaknya terlalu berbeda jauh antara kita dengan orang Turki ya. Kayaknya kalau kita bahas lagi antara perbedaan antara Indonesia dan Turki mungkin akan banyak pembahasan lagi ke depannya ya. Cuman kayaknya cukup sampai di sini dulu videonya. Nanti kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan yang lain mungkin akan dibahas di video-video selanjutnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.